Hai semuanya, jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada beberapa video ke depan, kita akan fokus membahas mengenai HTML form. Form digunakan agar kita bisa mendapatkan data dari pengunjung. Contoh penggunaannya adalah untuk mendaftar ke situs, mengunggah foto, menuliskan komentar, mengirimkan pesan chat, dan masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan dengan form. Pertama kita lihat dahulu contoh dari form. Di layar ini adalah form untuk login yang diambil dari situs Facebook. Kita akan membahas mengenai kontrol-kontrol apa saja yang digunakan pada form login ini. Tulisan email atau telepon ini adalah label. Tulisan kata sandi ini juga label. Kemudian kita lihat ada kotak di bawah tulisan email yang bisa kita isi dengan email atau nomor telepon kita. Kotak ini adalah text box. Sedangkan kotak di bawah kata sandi adalah password. Sebenarnya text box dan password ini adalah kontrol yang sama, hanya ada sedikit perbedaan pada behavior-nya. Pada text box, apabila kita mengetikkan huruf A, maka yang muncul di dalam text box adalah huruf A. Sedangkan pada password, apabila kita mengetikkan huruf A, maka yang keluar adalah bulat. Dan kontrol terakhir yang digunakan adalah button submit, yang fungsinya untuk mengirimkan data email dan kata sandi ke server Facebook. Yang perlu diperhatikan di sini adalah tombol loginnya hanya ada satu ya. Jadi kita tidak perlu membuat satu tombol khusus untuk kirim email dan satu tombol lagi untuk mengirim kata sandi. Cukup dengan satu tombol saja, kita sudah bisa mengirimkan semua data yang berada di dalam tag form. Contoh kedua adalah form untuk membuat akun Facebook baru. Di form ini, data yang harus diisikan lebih banyak dan menggunakan lebih banyak jenis kontrol. Di bagian atas kita bisa melihat 4 buah text box untuk nama depan, nama belakang, nomor seluler, dan kata sandi. Kemudian untuk memasukkan tanggal lahir, form ini menggunakan 3 buah drop down untuk memasukkan tanggal, bulan, dan tahun. Lalu untuk memilih jenis kelamin, form menggunakan radio button. Sehingga pengguna hanya bisa memilih salah satu dari perempuan, laki-laki, atau khusus. Bagi yang ingin tahu khusus itu maksudnya apa, bisa mengklik tanda tanya di sampingnya. Dan bagian paling bawah dari form adalah tombol daftar, yang kalau kita klik akan mengirimkan seluruh data pada form ini ke server Facebook. Kita menggunakan kontrol untuk meminta masukan dari pengunjung situs kita. Pada slide kita bisa lihat ada banyak macam kontrol yang didukung oleh HTML. Pada form Facebook tadi, kita sudah melihat contoh penggunaan label, text box, password, drop down, radio, dan button. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi mengenai masing-masing kontrol ini. Ini adalah contoh dari tag form. Atribut yang sering digunakan adalah action yang kita isikan dengan URL server yang akan dikirimi data. Apabila kita tidak mengisikan action, maka data akan dikirimkan ke halaman yang sama. Sedangkan atribut method berisi jenis HTTP request yang akan digunakan. Pilihannya adalah get atau post. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Sekarang kita akan praktek cara membuat form. Kita buka Atom. Saya sudah membuatkan file baru dengan nama form.html. Dan isinya sudah saya tambahkan dengan boilerplate. Kita isikan bagian title dengan HTML form. Lalu kita tambahkan header 1 dengan konten HTML form. Setelah itu kita buat tag form dengan atribut method sama dengan get. Semua kontrol yang akan kita tambahkan harus berada di dalam tag form ini ya. Pertama kita tambahkan dahulu label dengan konten email. Setelah itu kita membuat sebuah text box menggunakan elemen input dan atribut type sama dengan text. Elemen input ini termasuk elemen void ya. Jadi kita tidak perlu membuat tag penutup input. Kita lihat dulu hasilnya pada browser. Di sini kita bisa melihat sudah ada form kita dengan label email. Dan sebelah kanan label tersebut sudah ada text box yang bisa kita isi dengan teks. Kita tambahkan 2 buah line break. Kemudian kita buat label baru dengan konten password.
Dan untuk text box-nya kita menggunakan elemen input dengan attribute type sama dengan password. Kita lihat lagi hasilnya. Sekarang kita sudah mendapatkan password dan text box-nya. Kita bisa lihat di sini kalau saya menekan tombol A di bagian email, maka tulisan yang keluarnya adalah A. Sedangkan kalau kita tekan A di bagian password, maka yang keluarnya adalah bullet. Ini disebabkan karena pada email kita menggunakan elemen input dengan type text, sedangkan pada password kita menggunakan elemen input dengan type password. Untuk membuat button submit, bisa kita lakukan dengan menggunakan elemen input dan button. Pertama kita coba menggunakan elemen input dulu ya. Kita tambahkan elemen input dengan attribute type sama dengan submit. Kita lihat hasilnya di browser. Sudah ada tambahan sebuah button dengan tulisan submit. Apabila kita hendak mengganti tulisan submit, kita bisa menggunakan attribute value. Misalkan kita tambahkan attribute value sama dengan login. Maka tulisan pada button tersebut akan berubah menjadi login. Sekarang muncul pertanyaan, mengapa elemen email dan password harus menggunakan label? Jawabannya adalah karena label bisa kita hubungkan ke kontrol yang berkaitan dengan label tersebut. Caranya, misalnya kita mau menghubungkan label email ke text box email. Pertama kita tambahkan attribute for pada label dengan nilai emailku. Lalu kita tambahkan attribute ID pada input yang isinya emailku juga. Ingat di sini bahwa nilai for pada label harus sama persis dengan nilai ID pada input. Barulah kedua kontrol bisa terhubung. Dan apabila kita tes di browser, pada saat kita klik email, maka browser akan secara otomatis memindahkan fokus ke dalam text box-nya. Kita bisa lakukan hal yang sama untuk label dan input password. Kita bisa tes hasilnya di browser. Nah, kalau misalnya kita membuat kesalahan seperti label email namun diberi for passwordku, maka hasilnya kalau kita mengklik tulisan email, maka browser akan fokus ke text box password. Kita kembalikan nilai for menjadi emailku. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai attribute name. Attribute name ini juga memberikan nama pada tag input, namun nama tersebut akan digunakan pada backend. Jadi di sini jelas ya perbedaannya. Kalau ID adalah untuk front end, sedangkan name adalah untuk backend. Sekarang kita coba tambahkan name, email saya, dan password saya. Kita refresh browser dan kita coba masukkan data email ABC sedangkan password DEF. Kemudian kita tekan tombol login. Dan kemudian kita bisa lihat di URL bahwa nilai yang kita masukkan tadi dikirim ke server melalui URL-nya ya. Hal ini disebabkan karena form kita menggunakan metode get. Di bagian belakang URL kita bisa melihat bahwa browser menambahkan variabel email saya yang isinya ABC dan password saya yang isinya DEF. Dalam prakteknya biasanya attribute ID dan name diisikan dengan nilai yang sama ya. Dalam contoh di sini biasanya nilai ID adalah email dan nilai name-nya juga email. Namun saya ingin memperjelas perbedaan antara kedua atribut tersebut. Jadi di contoh ini saya menggunakan ID emailku dan name email saya. ID emailku digunakan untuk menunjuk ke teks tersebut dari front end. Misalnya kita mau menghubungkannya dengan label, maka pada label kita tambahkan atribut for sama dengan emailku. Sedangkan name email saya akan digunakan oleh backend untuk mengakses nilai tersebut dari text box email. Yang menjadi kekurangan dari form ini adalah pada saat kita mengisikan nilai DEF pada password,
Browser secara otomatis menutupi nilai tersebut dengan ikon lingkaran. Namun pada saat dikirimkan ke server, nilai password kita malah dituliskan pada URL, sehingga bisa ketahuan oleh orang lain. Oleh karena itu, biasanya developer lebih suka menggunakan metode post. Sebagai contoh, kita coba ubah metode menjadi post. Dan kita coba lagi pada browser. Di sini kita bisa lihat bahwa setelah menekan tombol login, maka browser mengirimkan seluruh data kita ke server, namun bukan melalui URL ya. Jadi pengunjung situs tidak bisa melihat lagi data yang sudah dikirimkan. Dan berhubung kita masih belum mempelajari back-end development, kita juga belum bisa memproses data tersebut. Kita kembalikan lagi metode menjadi get. Tadi pada saat saya membuat button login, saya mengatakan bahwa ada dua cara untuk membuat tombolnya. Di sini kita sudah mempelajari mengenai cara membuat button menggunakan elemen input. Sekarang kita akan mencoba membuat button dengan menggunakan elemen button. Caranya adalah kita membuat tag pembuka button dengan atribut type sama dengan submit. Setelah itu kita isikan kontennya dengan kata login. Dan kita mesti membuat tag penutup button. Dan kalau kita refresh browser, kita akan mendapatkan dua buah tombol yang fungsinya sama. Apa perbedaan dari tombol elemen input dan tombol elemen button? Kita lihat lagi ke kode kita. Perbedaan paling besar adalah input merupakan void element, jadi kita tidak bisa membuat tag penutup input. Sedangkan isi tombol kita tuliskan dalam attribute value. Kelemahan dari attribute value ini adalah nilainya hanya bisa tag saja. Kita tidak bisa menambahkan HTML tag. Sebagai contoh, saya coba tambahkan tag H1 di kedua tombol. Kita refresh browser, dan kita lihat hasilnya. Button dengan menggunakan elemen button bisa dengan benar menampilkan tag header 1. Sedangkan button dengan elemen submit malah menuliskan tag H1-nya sebagai judul pada button. Oleh karena itu, elemen button menjadi lebih sering digunakan ya, karena kita lebih fleksibel untuk menuliskan isi dari tombol tersebut. Dalam prakteknya, seringkali developer menambahkan icon atau gambar ke dalam tombol. Framework yang paling populer untuk melakukan hal ini adalah Font Awesome. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi pada bagian CSS. Kita review kembali apa yang telah kita pelajari pada video ini. Untuk meminta masukan dari pengunjung situs, kita menggunakan tag form. Nantinya semua kontrol yang akan berinteraksi dengan pengunjung harus ditaruh di dalam tag form. Tag form memiliki dua atribut yang sering digunakan. Yang pertama adalah action, yang bisa diisi dengan alamat URL yang akan dikirimi data. Apabila kita tidak mengisikan atribut action, maka secara default, data akan dikirimkan ke alamat yang sama dengan halaman sekarang. Atribut kedua adalah method, yang bisa diisikan dengan get atau post. Apabila menggunakan metode get, maka semua data akan dikirimkan dalam bentuk URL, sehingga lebih gampang dibajak oleh pihak luar. Apabila Anda hendak meminta data penting dari pengunjung situs, gunakanlah metode post. Tag label digunakan untuk mendefinisikan data apa yang diminta dari pengunjung. Tag label memiliki atribut for, yang bisa kita isikan dengan ID dari kontrol yang akan terhubung ke label tersebut. Jadi nantinya apabila pengunjung mengklik teks pada label, maka browser akan memindahkan fokus ke kontrol yang bersangkutan. Tag input digunakan untuk membuat kontrol yang akan meminta data dari pengunjung. Attribute type bisa kita isikan dengan jenis input yang hendak kita gunakan. Dalam contoh ini kita sudah melihat type text, password, dan submit. Dalam video berikutnya kita akan membahas secara khusus mengenai tag input dan melihat lebih banyak lagi tipe input yang bisa kita manfaatkan untuk membangun situs kita. Tag input bisa kita tambahkan dengan atribut ID yang berisi nama yang bisa digunakan oleh front-end untuk mengakses tag ini. Kita juga bisa menambahkan atribut name yang berisi nama yang akan digunakan oleh back-end untuk mengakses nilai dari tag ini. Dan yang terakhir kita telah belajar mengenai tag button. Tag ini digunakan untuk membuat tombol
kita bisa menggunakan tag HTML untuk menuliskan teks yang akan ditampilkan di dalam tombol tersebut. Nantinya kita akan belajar lebih banyak kegunaan dari button pada saat kita mempelajari mengenai JavaScript. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Bagi yang tertarik untuk mendapatkan source code atau slide dari video ini, bisa melihat link pada deskripsi video. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai cara menuliskan kode HTML untuk validasi, seperti meminta pengguna harus mengisikan email, atau harus menuliskan email dengan format yang benar. Kita juga bisa mengatur misalnya email harus diisikan dengan minimal 5 karakter dan maksimal 10 karakter. Semua validasi yang kita pelajari di sini adalah murni menggunakan kode HTML. Mari kita mulai. Kita buka kembali file form.html dari pelajaran terakhir. Pertama kita hapus dahulu tag input submit. Sedangkan tag button kita biarkan, namun kita hapus tag H1-nya. Kita lihat hasilnya di browser. Dan kalau kita langsung tekan tombol submit, maka kita bisa melihat pada URL bahwa browser telah mengirimkan data dari form kita. Namun berhubung kita tidak mengisikan apa-apa pada bagian email dan password, maka data yang dikirimkan juga kosong. Biasanya dalam merancang form kita sudah menentukan bahwa ada field-field tertentu yang harus diisi oleh pengguna. Tidak boleh kosong. Sebagai contoh, apabila form kita yang sekarang hendak digunakan untuk login, maka email dan passwordnya tidak boleh kosong. Untuk itu kita mesti menuliskan kode validasi. Dalam video ini kita akan mempelajari cara melakukan validasi dari sisi front-end. Lebih spesifiknya lagi, validasi menggunakan kode HTML. Caranya gampang ya. Untuk text box yang harus diisi, kita cukup tambahkan attribute required. Sebagai contoh, di dalam tag input email, kita tambahkan attribute required. Kita coba pada browser. Sekarang apabila kita membiarkan semuanya dalam kondisi kosong dan langsung menekan tombol submit, maka browser akan memeriksa terlebih dahulu apakah text box email sudah diisi atau belum. Apabila ternyata belum diisi, maka akan muncul pesan kesalahan, please fill out this field. Dan perhatikan di sini bahwa browser tidak mengirimkan data ke server. Ini adalah salah satu contoh dari validasi dari sisi front-end. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari validasi front-end. Kelebihan pertamanya adalah cara untuk melakukan validasinya paling gampang ya. Kita cukup menambahkan satu kata required saja ke dalam tag input. Dan kelebihan kedua adalah karena browser melakukan validasi terlebih dahulu, maka data tidak dikirimkan ke server. Hal ini akan menyebabkan penghematan bandwidth, baik bandwidth milik pengunjung situs maupun bandwidth milik server kita. Lain halnya apabila kita melakukan validasinya di sisi back-end, maka browser akan mengirimkan terlebih dahulu seluruh data ke server, dan kemudian server akan mengembalikan pengguna ke form yang sama dan ditambah dengan pesan kesalahan bahwa email harus diisi. Di sini sudah terjadi pemakaian resource server, baik itu CPU maupun bandwidth. Selain kelebihan, tentunya juga terdapat beberapa kekurangan dari validasi front-end ya. Kekurangan paling besarnya adalah kode validasi kita bisa dengan gampang diretas oleh pengguna. Sebagai contoh, kita lihat saja form kita yang sekarang. Apabila saya langsung submit pada saat ini akan keluar pesan kesalahan. Sekarang kita klik kanan dan kita pilih inspect. Maka browser akan keluar development tools-nya. Kita tinggal cari tag input email kita dan kita hapus kata required-nya. Sekarang kita sudah bisa mengklik tombol submit dan tidak ada validasi. Jadi perlu diingat di sini ya, walaupun kita sudah melakukan validasi dari sisi front-end,
Dari sisi backend tetap harus ada validasi ulang. Kekurangan kedua dari validasi ini adalah ketergantungannya terhadap browser. Kita bisa melakukan search Google dengan kata kunci HTML input required. Dan kita mengambil referensi dari W3 School. Di sini kita bisa melihat versi dari browser yang mendukung attribute required ini. Misalnya Chrome dimulai dari versi 5 ke atas. Jadi apabila pengunjung situs kita menggunakan Chrome sebelum versi 5, maka browser masih belum mengerti apa arti dari kata required tersebut, sehingga browser tidak melakukan validasi. Dan kekurangan terakhir yang kita bahas di sini adalah pesan kesalahan dari validasi tersebut. Kita bisa melihat bahwa tulisan yang keluar di sini adalah please fill out this field. Tulisan ini bersifat umum ya. Kita tidak bisa menggantinya dengan pesan yang lebih spesifik, misalnya menjadi harap isi email. Selain attribute required, masih ada beberapa attribute lagi yang bisa kita gunakan untuk validasi form. Yang pertama adalah attribute min length. Dengan menggunakan attribute min length, kita bisa menentukan berapa jumlah huruf minimal yang harus diisikan ke text box kita. Misalkan pada tag input email, kita tambahkan min length sama dengan 5. Kita refresh browser. Dan kita coba masukkan huruf A saja. Maka browser akan mengeluarkan pesan kesalahan baru ya, yang meminta kita untuk memasukkan minimal 5 karakter ke dalam text box email. Kita bisa melakukan search ke Google dengan kata kunci HTML input min length. Dan melihat referensi dari W3 School juga. Di sini disebutkan bahwa browser yang bisa mendukung attribute min length harus menggunakan versi yang jauh lebih tinggi lagi dibandingkan dengan required. Contohnya browser Chrome yang tadinya minimal versi 5, untuk bisa menjalankan attribute min length harus menggunakan versi minimal 40 ke atas. Attribute berikutnya yang bisa kita tambahkan adalah max length. Dengan menggunakan max length, maka kita bisa menentukan berapa jumlah karakter terbanyak yang boleh kita isikan ke dalam text box. Sebagai contoh, pada tag input email saya tambahkan lagi max length sama dengan 8. Dan kita coba refresh form kita. Kita bisa lihat bahwa text box hanya bisa menerima maksimal 8 karakter saja. Huruf berikutnya yang saya masukkan sudah tidak bisa menambahkan data lagi di dalam text box. Selanjutnya kita akan mempelajari cara melakukan validasi melalui attribute type. Pertama kita pindahkan dahulu attribute min length dan max length ke tag input password. Lalu kita ganti tag input email dari awalnya menggunakan tipe teks menjadi tipe email. Dengan menggunakan tipe email ini, maka browser akan secara otomatis melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan oleh pengguna agar data tersebut sesuai dengan format email. Kita coba refresh browser kita. Bisa kita tes di sini kalau saya hanya memasukkan huruf A saja, maka browser akan mengeluarkan pesan kesalahan dan meminta harus ada tanda @ karena semua email pasti ada tanda @-nya. Dan kalau kita tambahkan tanda @ saja, browser tetap memberikan tanda error karena setelah @ harus diikuti dengan nama domainnya. Setelah kita tambahkan nama domain seperti gmail.com, barulah browser mau menerima data email kita. Validasi terakhir yang akan kita bahas di video ini adalah attribute type sama dengan number. Dengan menggunakan attribute ini, secara otomatis browser akan melakukan validasi sehingga data yang dimasukkan oleh pengguna hanya bisa bilangan bulat saja. Kita coba ke kode HTML kita. Setelah tag form, kita tambahkan tag label baru dengan konten umur.
Setelah itu kita tambahkan lagi tag input dengan type sama dengan number, ID sama dengan umur, dan name sama dengan umur. Kita tambahkan konten tahun dan 2 buah tag BR. Kita coba refresh browser. Dan kita bisa coba di textbox umur ini hanya bisa memasukkan angka saja ya. Kalau saya coba menekan huruf di sini, maka browser tidak menambahkan huruf tersebut ke dalam textbox. Pada bagian kanan dari textbox ada tombol ke atas dan ke bawah. Kalau kita tekan bisa menambah atau mengurangi nilai pada textbox tersebut. Perhatikan bahwa textbox number ini hanya bisa menerima bilangan bulat, tidak bisa menerima bilangan pecahan. Jadi walaupun kita bisa menambahkan tanda titik ke dalam textbox, misalnya saya akan membuat bilangan 2,5, namun browser akan menolak nilai yang kita submit dan meminta kita untuk mengubahnya menjadi 2 atau 3. Kita review kembali apa yang telah kita pelajari pada video ini. Kita telah mempelajari beberapa atribut yang bisa ditambahkan ke dalam tag input untuk membantu kita melakukan validasi terhadap data yang diberikan oleh pengguna. Yang pertama adalah atribut required. Dengan menambahkan atribut required, maka browser akan memeriksa terlebih dahulu isi dari textbox sebelum mengirimkannya ke server. Textbox tidak boleh kosong. Yang kedua adalah atribut min-length. Dengan menambahkan atribut min-length, maka browser akan memeriksa jumlah karakter yang dimasukkan oleh pengguna sebelum mengirimkannya ke server. Jumlah karakter tidak boleh lebih kecil daripada nilai min-length. Yang ketiga adalah atribut max-length. Dengan menambahkan atribut max-length, maka browser akan mencegah agar pengguna tidak memasukkan jumlah karakter yang lebih banyak daripada nilai max-length. Kemudian kita juga telah mempelajari beberapa tipe input yang berfungsi untuk validasi. Yang pertama adalah tipe email, di mana browser akan memeriksa data yang dimasukkan oleh pengguna harus sesuai dengan format email. Dan yang kedua adalah tipe number, yang menyebabkan textbox hanya bisa diisi dengan angka yang akan membentuk bilangan bulat. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code atau slide dari video ini bisa melihat link pada deskripsi video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysun Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai berbagai macam kontrol yang bisa kita buat dengan menggunakan elemen input seperti date picker, month picker, week picker, time picker, color picker, dan rank. Kita langsung mulai praktek coding. Saya telah membuat file baru dengan nama input.html. Kita buat dahulu HTML boilerplate. Kita beri judul contoh input. Setelah header, kita tambahkan dahulu tag form. Selanjutnya kita akan mencoba membuat date picker dahulu ya. Kita tambahkan tag label dengan konten tanggal. Lalu kita tambahkan input dengan type sama dengan date, ID dan name tanggal. Kita tambahkan 2 buah tag BR. Dan terakhir kita buat input dengan type submit. Kita coba hasilnya pada browser. Kita bisa melihat bahwa kita sudah mendapatkan control date picker yang canggih langsung dari browser Chrome. Apabila tombol kalender yang berada di sebelah kanan textbox diklik, maka akan muncul kalender. Kita bisa memilih langsung tanggal dari kalender, dan kita juga bisa berpindah ke bulan lain, atau bahkan ke tahun yang lain. Kita juga bisa mengisikan date picker secara langsung di textbox-nya. Sebagai contoh, saya coba masukkan 01, 31, 1999.
Dan kalau kita tekan tombol submit, kita bisa melihat nilai yang dikirimkan ke server adalah 1999-01-31. Artinya format tanggal yang dikirimkan ke server berbeda dari format yang kita lihat pada kontrol ya. Kalau pada kontrol, formatnya adalah bulan, garis miring tanggal, garis miring tahun. Sedangkan yang dikirim ke server adalah tahun, bulan, tanggal. Selanjutnya kita akan mencoba membuat kontrol month picker. Kita tambahkan dahulu label bulan. Dan setelah itu kita tambahkan input dengan type sama dengan month, ID dan name bulan. Terakhir kita tambahkan 2 buah tag BR. Kita lihat hasilnya pada browser. Month picker di sini mirip dengan date picker ya, hanya saja di sini tidak ada tanggalnya. Setelah kita pilih bulan yang kita mau dan kita tekan tombol submit, maka nilai yang dikirimkan ke server adalah tahun, bulan. Kita juga bisa membuat kontrol yang meminta week atau minggu dari pengguna. Bisa ditebak ya, type-nya adalah week. Kita tambahkan dahulu label di kode HTML kita. Kali ini kita tambahkannya langsung di bawah form ya, agar nanti kita bisa lebih mudah melihat data yang disubmit ke server. Kita tambahkan label dengan konten minggu. Lalu kita tambahkan input dengan type sama dengan week. ID dan name-nya adalah minggu. Kita coba hasilnya di browser. Kita tambahkan dahulu 2 buah BR agar lebih rapi. Kita akan mendapatkan week picker yang bisa digunakan untuk memilih minggu keberapa dari tahun ini. Dan kalau kita submit ke server, maka data yang dikirimkan adalah tahun huruf W diikuti dengan minggu keberapa dalam tahun ini. Nah, kita sudah mempelajari mengenai kontrol untuk mengambil tanggal. Tentunya kurang lengkap kalau tidak ada kontrol untuk mengambil waktu. Kita coba tambahkan ke kode kita. Buat label baru dengan konten jam. Kita tambahkan input dengan type sama dengan time. ID dan name sama dengan jam. Kita bisa coba di browser. Sekarang kita sudah punya time picker. Format yang digunakan di browser adalah 12 jam ditambah AM/PM. Satu hari ada 24 jam ya, dibagi menjadi 2. 12 jam pertama adalah AM, kemudian diikuti dengan 12 jam kedua PM. Sekarang kita coba masukkan waktu 9.30 PM. Dan kita tekan tombol submit. Kita bisa melihat hasilnya adalah 21, persen 3A, 30. Persen 3A adalah encoding URL untuk simbol titik 2 ya. Jadi hasil yang dikirimkan ke server adalah 21.230. Mengapa pukul 21? Karena kita memilih pukul 9 PM, yang setelah diterjemahkan ke sistem waktu 24 jam akan berubah menjadi pukul 21. Kita juga bisa membuat kontrol color picker hanya dengan kode HTML ya. Dengan menggunakan color picker ini, kita bisa meminta pengguna untuk memilih warna apa yang diinginkan. Sebagai contoh, kita tambahkan dahulu label baru dengan konten warna. Lalu kita buat input dengan type sama dengan color, ID dan name warna. Kita lihat hasilnya pada browser. Kita mendapatkan kontrol color picker yang bentuknya kotak hitam. Apabila kita klik, kita bisa memilih warna apa yang kita inginkan. Misalnya saya pilih warna merah, dan saya pencet tombol submit. Maka hasil yang dikirimkan adalah
%23FF0000. %23 adalah encoding URL untuk simbol hashtag. Jadi nilai yang dikirimkan ke server adalah hashtag FF0000. Ini adalah standar pewarnaan RGB yang biasa digunakan. Kita menggunakan 6 digit heksadesimal, di mana 2 digit pertama menyebutkan jumlah warna merah, diikuti dengan 2 digit jumlah warna hijau, dan yang terakhir adalah 2 digit warna biru. Agar lebih jelasnya kita bisa melihat lagi pada browser. Misalnya saya klik color picker, dan saya geser ke warna merah. Di sini kita bisa melihat ada RGB. R artinya adalah red atau merah, G adalah green atau hijau, sedangkan B adalah blue atau biru. Lalu kita bisa klik tombol di kanan ini untuk mengubah tampilan dari RGB menjadi hex. Dan kita bisa mendapatkan kode heksadesimal dari warna ini yang dikirimkan ke server, yaitu hashtag FF0000. Kita bisa menggeser slide ini untuk melihat kombinasi warna yang dihasilkan dan nilai dari red, green, blue-nya. Misalnya sekarang posisinya adalah merah 255. Kalau saya geser ke kanan, maka nilai blue-nya akan semakin naik. Dan kemudian nilai red akan semakin menurun. Hingga akhirnya kita mendapatkan nilai blue sempurna. Dan kalau kita geser ke kanan lagi, nilai green semakin naik. Dan nilai blue semakin menurun. Hingga akhirnya kita mendapatkan nilai hijau sempurna. Dan kalau kita lanjut ke kanan lagi, maka nilai red akan semakin naik. Dan nilai green semakin menurun. Hingga di ujungnya kita mendapatkan nilai merah. Kita bisa melihat juga perubahan nilai ini dalam bentuk heksadesimal. Oke, selanjutnya tipe kontrol terakhir yang kita bahas dalam video ini adalah rank. Dengan menggunakan kontrol ini, kita bisa membuat sebuah slider yang akan membantu pengguna untuk menentukan nilai berapa yang hendak dikirimkan ke server kita. Sebagai contoh, kita buat label baru dengan konten tingkat kepuasan. Kita tambahkan input dengan type sama dengan rank, ID, dan nama puas. Kita tes pada browser. Bisa dilihat di sini bahwa kita sudah mendapatkan sebuah slide untuk mengisikan seberapa tinggi tingkat kepuasan pengguna. Apabila kita tidak menambahkan atribut lain pada rank, maka posisi awal slider berada di tengah. Kita coba langsung tekan tombol submit. Dan nilai yang dikirimkan ke server adalah 50. Apabila kita geser ke kosong, maka nilai yang dikirimkan adalah 0. Sedangkan kalau kita geser penuh, nilai yang dikirimkan adalah 100. Ada beberapa atribut yang bisa kita tambahkan untuk tipe rank. Yang pertama adalah step. Dengan adanya step, maka kita bisa mengatur berapa nilai yang akan bertambah atau berkurang pada saat kita menggeser slide. Misalkan kita tambahkan atribut step sama dengan 25. Maka bisa kita lihat di sini bahwa pergeseran slide-nya hanya bisa 5 kali ya. Dimulai dari nilai 0, 25, 50, 75, dan 100. Selain itu, kita juga bisa mengatur nilai paling kecil dan nilai paling besar dari rank ini dengan menggunakan atribut min dan max. Misalnya kita ubah dahulu nilai step menjadi 1, lalu kita tambahkan min sama dengan 1, dan max sama dengan 5. Kita coba di browser ya. Sekarang kalau nilai yang paling kecil saya submit, maka nilainya adalah 1. Sedangkan nilai paling besar yang bisa saya submit adalah 5. Kita juga bisa mengatur agar nilai awal dari slider ini jangan berada di tengah ya.
Misalnya kita ingin agar nilai awalnya adalah penuh, maka kita tambahkan atribut value sama dengan 5. Kita coba refresh browser, maka nilai awal dari slidernya adalah penuh, dan kalau kita langsung tekan tombol submit tanpa mengubah slider, maka nilai yang dikirimkan ke server adalah 5. Bagi yang tertarik untuk mempelajari lebih banyak tipe pada elemen input, bisa melakukan search di Google dengan kata kunci HTML input type. Kita bisa mengambil referensi dari w3schools.com. Di sini ada banyak tab yang bisa kita gunakan pada elemen input. Memang ada beberapa yang masih belum dibahas dalam video ini. Anda bisa melihat referensi dari sini dan mencoba sendiri. Khusus untuk tipe checkbox dan radio, nantinya akan kita bahas secara khusus di video tersendiri. Kita review kembali apa yang telah kita pelajari pada video ini. Kita telah mempelajari beberapa jenis kontrol yang bisa kita buat hanya dengan mengubah nilai attribute type dari elemen input. Yang pertama adalah date picker, yang bisa kita buat dengan menuliskan type sama dengan date. Dengan menggunakan date picker, kita bisa meminta pengguna untuk memasukkan data yang berupa tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya kita bisa membuat month picker dengan menggunakan atribut type sama dengan month. Dengan menggunakan month picker ini, kita bisa meminta data yang hanya berupa bulan dan tahun saja. Ada juga kontrol yang bisa membantu pengguna untuk memilih minggu keberapa dalam tahun ini. Kita bisa membuat kontrol ini dengan menggunakan atribut type sama dengan week. Setelah ada begitu banyak kontrol yang berfungsi untuk memilih tanggal, tentunya tidak lengkap kalau tidak ada time picker ya. Ternyata HTML5 juga telah menyediakan time picker yang bisa kita gunakan dengan cara menuliskan attribute type sama dengan time. Dengan menggunakan time picker ini, kita bisa meminta data berupa jam dan menit. Ada juga kontrol yang berfungsi agar pengguna dapat memilih warna. Kontrol ini dapat kita buat dengan menggunakan attribute type sama dengan color. Color picker akan mengirimkan nilai RGB yang telah dipilih oleh pengguna dalam format heksadesimal. Kontrol terakhir yang kita pelajari dalam video ini adalah range. Kontrol ini akan membuat slider sehingga pengguna lebih mudah dalam menentukan nilai yang diinginkan. Kita bisa mengatur nilai minimal dan maksimal dengan cara menggunakan atribut min dan max. Atribut step digunakan untuk menentukan interval antar nilai di dalam range. Misalnya kalau kita memasukkan nilai step sama dengan 2, maka pada saat pengguna menggeser slider dari paling kiri ke kanan, maka nilainya akan berubah dari 1 menjadi 3 dan kemudian menjadi 5. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code atau slide dari video ini bisa melihat link pada deskripsi video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai cara membuat dropdown di HTML5. Kita langsung mulai praktek coding ya. Saya telah membuat file baru dengan nama dropdown.html. Pertama kita tambahkan dahulu kode boilerplate. Kita beri judul belajar form. Lalu kita tambahkan header 1 dengan konten belajar form juga. Kita tambahkan tag form. Di dalam tag form kita tambahkan label dengan konten warna favorit. Kemudian kita tambahkan 2 buah tag BR. Dan terakhir kita buat input dengan type submit. Pertama kita akan mempelajari mengenai cara membuat dropdown. Dropdown bisa kita buat dengan menggunakan tag select. Sebagai contoh saya buatkan tag select di bawah label. Tag select mesti ada tag penutupnya ya. Kita coba lihat hasilnya di browser. Kita sudah memiliki sebuah dropdown, namun belum ada isi.
Untuk menambahkan isinya, kita bisa menggunakan tag option untuk setiap pilihan yang akan tersedia di dalam drop-down. Sebagai contoh, saya tambahkan option merah. Option juga mesti menggunakan tag penutup. Kita copy dan kita ubah menjadi kuning dan hijau. Kita lihat hasilnya di browser. Sekarang bisa saya klik drop-down-nya dan akan keluar pilihan merah, kuning, hijau sesuai dengan option yang telah kita buat. Namun kalau kita tekan tombol submit, masih belum ada nilai yang dikirim ke server ya. Karena kita belum menambahkan attribute name pada tag select. Sekarang kita tambahkan attribute ID sama dengan warna dan name sama dengan warna. Dan pada label di atasnya kita tambahkan for sama dengan warna. Kita lihat hasilnya di browser. Sekarang kita bisa mengklik warna favorit dan browser akan mengarahkan fokus ke drop-down di sampingnya. Sekarang misalnya kita pilih warna kuning dan kita coba submit. Dan bisa lihat di sini, browser akan mengirimkan warna sama dengan kuning ke server. Jadi nilai yang dikirimkan ke server akan sama persis dengan konten yang berada di dalam tag option tersebut. Ada kalanya kita ingin mengatur agar nilai yang dikirim ke server berbeda dari nilai konten tag option. Misalnya kita ingin agar nilai merah adalah 1, nilai kuning adalah 2, dan nilai hijau adalah 3. Maka kita bisa mengaturnya dengan cara menambahkan attribute value pada masing-masing option. Misalnya pada option merah kita tambahkan value sama dengan 1. Dan kita tambahkan juga value ini ke kuning dan hijau. Kita ganti value menjadi 2 untuk kuning dan 3 untuk hijau. Kita coba pada browser dan kita coba kirim warna kuning. Dan bisa dilihat di sini bahwa browser akan mengirimkan warna sama dengan 2 ke server. Jadi apabila kita menggunakan attribute value pada option, maka nilai yang akan dikirimkan ke server adalah nilai pada value. Apabila terdapat banyak pilihan di dalam drop-down, maka ada baiknya kita melakukan grouping agar pengunjung situs kita lebih mudah untuk memilih. Sebagai contoh, kita akan menanyakan pengunjung menu apakah yang menjadi favoritnya dengan pilihan nasi goreng, kue tiaw goreng, bihun goreng, jus jeruk, teh manis, dan air mineral. Dari ke-6 pilihan ini, kita akan membuat 2 buah grup, yaitu makanan dan minuman. Kita tambahkan dahulu label setelah form dengan atribut for sama dengan menu. Kontennya menu favorit. Lalu kita buat tag select baru. Kita tambahkan ID sama dengan menu. Dan name sama dengan menu. Kita tambahkan option. Misalnya 1 adalah nasi goreng. 2, kue tiaw goreng. 3, bihun goreng. 4, jus jeruk. 5, teh manis. Dan yang terakhir, 6, air mineral. Kita tambahkan dahulu 2 BR supaya lebih rapi. Sekarang kita sudah memiliki drop-down menu favorit dengan 6 buah pilihan menu. Sekarang kita akan melakukan grouping, di mana 3 pilihan pertama adalah makanan, sedangkan 3 pilihan berikutnya adalah minuman. Caranya adalah dengan menggunakan tag opgroup, singkatan dari option group. Setelah tag select, kita tambahkan opgroup pertama dengan label adalah makanan. Lalu kita pindahkan 3 option pertama ke dalam grup makanan. Kita buat opgroup kedua
dengan label minuman. Dan kita pindahkan lagi 3 opsi berikutnya ke dalam grup minuman. Kita lihat hasilnya pada browser. Apabila drop-down yang kita klik, maka sudah ada grup. 3 pilihan pertama adalah makanan, sedangkan 3 pilihan kedua adalah minuman. Perhatikan di sini bahwa opt group tidak bisa dipilih ya. Yang bisa dipilih hanya option saja. Dan kalau saya klik misalnya kue tiaw goreng, maka yang dikirim ke server adalah value dari kue tiaw goreng, yaitu angka 2. Kita review kembali apa yang telah kita pelajari pada video ini. Untuk membuat drop-down, kita menggunakan tag select. Di dalam tag select, kita tambahkan tag option untuk setiap pilihan di dalam drop-down. Secara default, nilai yang akan dikirimkan ke server adalah sama dengan konten yang berada di dalam tag option. Apabila kita ingin agar nilai yang dikirimkan berbeda dari kontennya, maka kita bisa menambahkan attribute value ke dalam tag option. Ini adalah contoh sebuah drop-down di mana kita bisa memilih antara merah, kuning, atau hijau. Setiap option sudah dilengkapi dengan attribute value, sehingga nilai yang dikirimkan ke server adalah value-nya. Misalnya kita memilih kuning, maka nilai yang dikirimkan adalah 2. Apabila kita hendak melakukan grouping pada drop-down, maka kita bisa menggunakan tag opt group. Kita bisa menambahkan attribute label pada tag opt group untuk menuliskan judulnya. Lalu, untuk setiap pilihan yang tersedia dalam grup, kita gunakan tag option. Ini adalah contoh drop-down yang menggunakan grup. Jadi isi dari drop-down ini dibagi menjadi 2 grup, yaitu makanan dan minuman. Kita bisa lihat kode HTML-nya di sebelah kanan. Setelah tag select, kita menggunakan tag opt group pertama dengan label makanan. Setelah itu barulah kita ikuti dengan 3 buah option, nasi goreng, kue tiaw goreng, dan bihun goreng. Dan kemudian kita membuka opt group baru dengan label minuman. Dan di dalamnya kita tambahkan 3 buah option. Jadi ada sedikit perbedaan dengan drop-down sebelumnya ya. Pada drop-down sebelumnya kita menggunakan tag select, setelah itu langsung menggunakan tag option. Sedangkan kalau kita mau melakukan grouping, maka pertama kita menggunakan tag select, setelah itu menggunakan tag opt group terlebih dahulu, barulah diikuti dengan tag option. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code atau slide dari video ini, bisa melihat link pada deskripsi video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysun Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai cara membuat radio dan checkbox pada HTML5. Kita langsung mulai praktek coding ya. Kita buka kembali file dropdown.html dari materi sebelumnya, dan kita akan belajar mengenai cara membuat radio. Di bawah tag form, kita tambahkan tag label baru dengan konten makanan favorit. Lalu kita tambahkan tag BR. Setelah itu kita akan menambahkan 3 buah radio. Untuk membuat radio, kita bisa menggunakan elemen input. Jadi kita buka tag dengan elemen input. Kita tambahkan attribute type sama dengan radio. Setelah itu kita tambahkan attribute name sama dengan makanan. Jadi nantinya hasil dari radio button ini akan dikirimkan ke server dengan nama variabel makanan. Dan yang terakhir kita tambahkan attribute value sama dengan 1. Jadi kalau radio ini dipilih, maka variabel makanan akan diisikan dengan nilai 1. Kita tambahkan tag BR setelah input. Lalu kita copy dan paste kode ini sebanyak 2 kali. Kita lihat hasilnya di browser. Sekarang kita sudah memiliki 3 buah radio ya. Hanya saja belum ada keterangannya mengenai radio ini artinya apa. Kalau kita coba klik, bisa diperhatikan di sini bahwa yang bisa dipilih hanya salah satu dari ketiga radio. Hal ini disebabkan karena ketiga radio memiliki attribute name yang sama. Dan kalau kita coba pilih radio pertama dan mengirimkan ke server,
maka browser akan mengirimkan nilai makanan sama dengan 1 ke server. Jadi sesuai dengan name dan value dari radio yang dipilih. Untuk menambahkan keterangan pada radio, kita bisa menggunakan tag label. Pertama kita tambahkan dahulu atribut ID sama dengan nasi pada radio pertama. Setelah itu kita tambahkan tag label dengan atribut for sama dengan nasi. Dan kita beri nama nasi goreng. Kita ulangi proses yang sama untuk radio kedua dan ketiga, untuk kue tiaw goreng dan bihun goreng. Dan value-nya kita ganti menjadi 2 dan 3. Kita coba refresh browser. Sekarang kita sudah memiliki 3 buah radio yang sudah diberi keterangan nasi goreng, kue tiaw goreng, dan bihun goreng. Kita perhatikan kembali kode kita. Untuk penulisan kode radio ada sedikit perbedaan dengan penulisan kode input pada materi sebelumnya ya. Kalau pada materi sebelumnya, label makanan favorit akan diberikan atribut for dan dikaitkan ke tag input. Sedangkan di sini, label makanan favorit tidak menggunakan atribut for. Kemudian perhatikan lagi di sini bahwa kita membuat 3 buah tag input dengan menggunakan atribut name yang sama. Namun atribut ID-nya berbeda-beda. Dan kemudian kita membuat tag label setelah tag input, di mana label tersebut menggunakan atribut for dan dikaitkan ke atribut ID dari tag input sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita menggunakan radio dan kapan kita menggunakan drop down? Kita lihat kembali ke browser kita. Sekarang kita sudah memiliki contoh radio dan drop down. Fungsi dari kedua kontrol ini adalah sama ya, yaitu pemakai diminta untuk memilih salah satu dari opsi yang kita sediakan. Namun di sini ada satu perbedaan yang paling besar antara radio dan drop down. Kalau kita melihat pada radio, semua opsi sudah langsung kelihatan pada layar. Berbeda dengan drop down, kita hanya bisa melihat opsi yang sedang terpilih. Apabila kita mengklik drop down, barulah kita bisa melihat semua opsi yang ada. Berdasarkan perbedaan ini, maka drop down lebih disarankan apabila kita memberikan banyak opsi yang bisa dipilih oleh pemakai. Sedangkan radio lebih disarankan apabila jumlah opsinya hanya sedikit. Untuk lebih jelasnya, saya sudah membuatkan contoh penggunaan drop down dan radio. Bisa kita lihat pada bagian atas ini kita menggunakan drop down. Jadi kontrolnya hanya memakan tempat satu baris saja. Sedangkan apabila diklik, maka kita bisa melihat semua opsi yang bisa kita pilih. Sedangkan di bawahnya adalah contoh yang sama, hanya saja kita menggunakan radio. Karena jumlah opsinya banyak dan harus langsung ditampilkan semua, maka kita menghabiskan satu halaman hanya untuk meminta satu masukan dari pemakai. Jadi untuk kasus seperti ini, lebih baik kita menggunakan drop down daripada radio. Selanjutnya kita buka file contoh kedua. Di sini kita bisa melihat contoh pertanyaan pilihan ganda untuk ujian coding ya. Pada contoh di atas menggunakan drop down, sedangkan pada bagian bawah menggunakan radio. Di sini bisa kita lihat bahwa kalau kita menggunakan drop down, maka tampilan dari situs kita akan menjadi berantakan. Alasan utamanya adalah karena drop down tidak bisa menggunakan HTML tag untuk memberikan format pada kontennya. Sedangkan kalau kita menggunakan radio, kita bisa menggunakan tag code. Dan kita bisa memberikan warna oranye untuk reserve word seperti for dan if. Sehingga pemakai bisa lebih jelas membaca opsi-opsi yang tersedia. Jadi dari contoh di sini, lebih baik kita menggunakan radio. Sekarang kita kembali ke kode kita, dan kita akan belajar mengenai cara membuat checkbox. Kita tambahkan dahulu label baru setelah tag pembuka form. Kita isikan dengan konten hobi. Dan kita tambahkan tag BR. Cara membuat checkbox mirip dengan cara membuat radio.
Kita buat tag baru dengan elemen input, kita tambahkan attribute type sama dengan checkbox. Lalu kita tambahkan attribute ID dan name dengan isi coding. Dan kita tambahkan attribute value sama dengan 1. Setelah itu kita tambahkan label dengan konten coding. Agar rapi kita tambahkan tag BR. Ulangi proses tadi sebanyak 2 kali untuk menambahkan checkbox untuk main game dan berenang. Kita lihat hasilnya pada browser. Sekarang kita sudah memiliki 3 opsi untuk hobi. Perbedaan dari radio dengan checkbox adalah kalau menggunakan radio kita hanya bisa memilih salah satu dari opsi yang tersedia. Sedangkan kalau menggunakan checkbox kita bisa memilih banyak. Sebagai contoh, apabila saya mencentang opsi coding dan main game dan menekan tombol submit, maka kita bisa melihat bahwa browser akan mengirimkan variabel coding sama dengan 1 dan game sama dengan 1 ke server. Perhatikan bahwa karena berenang tidak dicentang, maka browser tidak mengirimkan variabel berenang. Kita bisa menggunakan cara lain agar checkbox mengirimkan data berupa array ke server. Sebagai contoh, kita ubah name dari ketiga checkbox menjadi hobi, buka kurung siku, tutup kurung siku. Perhatikan di sini bahwa kita perlu menambahkan kurung siku pembuka dan kurung siku penutup agar server menangkap nilai dari variabel ini sebagai array. Kemudian value harus kita ganti dengan nilai yang sesuai dengan masing-masing checkbox. Misalnya saya ganti menjadi coding, game, dan berenang. Kita tes pada browser. Kita tes apabila kita mencentang pilihan game dan berenang dan menekan tombol submit. Bisa dilihat di sini bahwa browser akan mengirimkan nilai hobi, buka kurung siku, tutup kurung siku sama dengan game. Dan kemudian hobi, buka kurung siku, tutup kurung siku sama dengan berenang. Nantinya server akan menangkap nilai ini sebagai variabel hobi yang tipenya array dengan isi game dan berenang. Kita review kembali apa yang telah kita pelajari pada video ini. Untuk membuat radio, kita menggunakan elemen input, kemudian diikuti dengan attribute type sama dengan radio. Kita bisa menambahkan attribute name dengan nama variabel yang akan dikirim ke server, dan attribute value dengan nilai variabel yang akan dikirim ke server apabila radio ini dipilih. Ini adalah contoh kode radio yang telah kita buat dalam video ini. Selanjutnya untuk membuat checkbox, caranya sama dengan cara membuat radio tadi ya. Kita tetap menggunakan elemen input, hanya saja attribute type-nya bernilai checkbox. Dan ini adalah contoh kode checkbox yang barusan kita buat dalam video ini. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code atau slide dari video ini dapat melihat link pada deskripsi video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.